Assalamualaikum warahmatullahi. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, suku, bahasa, agama, dan kebudayaan. Di sini saya Dewi Nindasari sebagai moderator dan teman saya Anjeli Putri Cecilia dan Muhammad Mahir sebagai pemateri. Di sini saya Dewi Nindasari akan membahas tentang definisi Bhinneka Tunggal Ika. Definisi dari Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata bineka yang berarti beraneka ragam dan atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta yang berarti macam dan menjadi bentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal yang berarti satu dan kata ika yang berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek-aspek yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aspek yang pertama adalah toleransi terhadap suku dan ras, yang kedua toleransi terhadap keberagaman sosial budaya, dan yang ketiga toleransi antar umat beragama dan bermasyarakat, dan yang keempat adalah keberagaman dalam berbahasa. Di sini saya akan membahas tentang toleransi terhadap suku dan ras. Perbedaan suku dan ras antar manusia satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita dan kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna, rupa, dan bentuk, melainkan karena baik dan buruknya kita dalam berperilaku. Perkenalkan, nama saya Anjeli Putri Cecilia. Di sini saya sebagai pemateri, saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dan memiliki budaya yang beragam. Keragaman merupakan potensi bagi pengembangan budaya nasional yang memiliki keunikan dan sekaligus menyiratkan kekhasan masing-masing budaya di setiap daerah. Keragaman budaya diantaranya adalah yang pertama ada rumah adat, yang kedua ada baju adat, yang ketiga ada makanan khas daerah, yang keempat ada tarian khas daerah, yang kelima ada lagu daerah, dan yang keenam ada alat musik yang berbeda-beda dari berbagai daerah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama yang beragam, yaitu yang pertama ada agama Islam, kedua ada agama Hindu, yang ketiga ada agama Buddha, yang keempat ada agama Kristen, yang kelima ada agama Katolik, dan yang keenam ada agama Konghucu. Agama Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Quran dan tempat ibadahnya adalah di masjid. Dan hari raya yang diperingati oleh agama Islam yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, agama Hindu. Agama Hindu ini memiliki kitab suci yaitu Weda, tempat ibadah adalah di pura, dan hari raya yang diperingati oleh agama Hindu yaitu hari raya Nyepi. Yang ketiga adalah agama Buddha. Agama Buddha ini memiliki kitab suci yaitu Tripitaka, tempat ibadah agama Buddha yaitu di Wihara, dan hari raya yang diperingati oleh agama Buddha adalah hari raya Waisak. Dan selanjutnya ada agama Kristen. Agama Kristen ini memiliki kitab suci yaitu Injil dan tempat ibadahnya di gereja. Hari raya yang diperingati adalah hari raya Natal. Yang kelima adalah agama Katolik. Agama Katolik ini memiliki kitab suci yaitu Alkitab, tempat ibadahnya ada di gereja, dan hari raya yang diperingati oleh agama Katolik yaitu hari raya Natal. Yang keenam adalah agama Konghucu. Agama Konghucu ini memiliki kitab suci yaitu Wujing Singsu dan tempat ibadahnya yaitu di Kelenteng, dan hari raya yang diperingati oleh agama Konghucu yaitu hari raya Imlek. Saya Muhammad Mahir sebagai pemateri akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Keberagaman dalam berbahasa.
Bahasa Indonesia mempunyai keberagaman bahasa yang banyak. Kita sebagai rakyat Indonesia harus memelihara sebaik-baiknya bahasa-bahasa daerah yang begitu luas dan tinggi kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, kita harus mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan sebagai bahasa negara, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kita akan mengenalkan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Macam-macam bahasa daerah di Indonesia. Sumatera, bahasa Minang, contohnya awaniyo sakiko, saya mau harganya segitu. Betawi, contohnya ente ngaji di Ustadz Nanang juga gak? Kamu ngaji di Ustadz Nanang juga enggak? Bali, contohnya kode niku Pak, berapa harganya ini Pak? Jawa, Karmalus, contohnya panjenengan wau punapa sampun dahar? Kamu tadi apa sudah makan? Sunda halus, contohnya akan pada tiang ayeunatanapi ing kewae, akang mau makan sekarang atau nanti saja. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu, jadi di tengah keberagaman yang ada, kita harus menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi. Hakikat toleransi adalah hidup secara berdampingan dan saling menghargai karena adanya keberagaman yang ada di negara kita. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.